Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana pengelolaan risiko dilakukan pada fasilitas penyimpangan tailing yang ditutup dengan fokus pada hazard, prinsip alert, dan mekanisme kontrol risiko berdasarkan studi kasus dari jurnal internasional oleh Top dan Hirza yang berjudul Development of a Safety Case for a Closed Tailing Storage Facility in the Tropics. Nah, penutupan fasilitas penyimpanan tailing TFS bukan sekadar menghentikan operasi, melainkan harus dipastikan aman dalam jangka panjang, baik bagi manusia maupun lingkungan. Studi yang akan saya bahas berasal dari jurnal yang tadi, yang berfokus pada TSF di wilayah tropis. Nah, dalam presentasi ini saya akan mengajak kita melihat bagaimana bahaya hazard diidentifikasikan, bagaimana prinsip alert diterapkan untuk mengurangi risiko, serta bagaimana langkah-langkah kontrol risiko dirancang dan diukur efektivitasnya. Ini sangat penting karena standar industri saat ini menuntut pendekatan yang sistematis dan bertanggung jawab. Nah, langkah pertama dalam memastikan keamanan fasilitas tailing adalah mengidentifikasi bahaya secara menyeluruh. Tim peneliti menggunakan metode fault tree analysis yang dimodifikasi untuk menganalisis jalur-jalur kegagalan yang mungkin terjadi. Nah, fokus utamanya adalah pada event yang paling tidak diinginkan, yaitu pelepasan tailing atau air yang tidak terkendali. Dari analisis ini ditemukan sebanyak 68 penyebab fisik mendasar seperti kerusakan struktur erosi internal atau ketidaksesuaian material. Nah, analisis ini juga menyertakan bahaya dan bersifat proses dan manusia, sehingga pendekatan ini bersifat holistik dan mencakup seluruh siklus hidup fasilitas, mulai dari tahap investigasi, desain, konstruksi, operasi, hingga pasca penutupan. Untuk menggambarkan bagaimana proses identifikasi hazard dilakukan, berikut adalah diagram fault tree yang dimodifikasi. Nah, di bagian paling atas adalah top event, yakni pelepasan tailing dan air dari TSF yang tidak terkendali. Nah, diagram ini kemudian dipecah menjadi 4 jalur kegagalan utama, yaitu yang pertama, kegagalan tanggul utama atau embankment failure. Nah, yang kedua ada limpasan air di atas tanggul atau spillover embankment. Yang ketiga ada kegagalan saluran pengalihan. Yang keempat ada kegagalan pada sistem spillway atau spillway failure. Nah, setiap jalur ini selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi akar penyebab dan menentukan kontrol pengendalian yang sesuai. Dengan pendekatan visual seperti ini, tim dapat secara sistematis mengenali resiko nyata dan merancang mitigasi yang efektif dan masuk akal. Setelah hazard teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa semua resiko dikurangi hingga serendah mungkin sesuai dengan prinsip ALARP. ALARP ini bukan hanya sekedar angka statistik, tapi soal bagaimana kita bisa membuktikan bahwa setiap langkah pencegahan yang masuk akal dan dapat diterapkan sudah benar-benar dilakukan. Misalnya, apakah kita bisa membangun spillway tambahan? Apakah kontrol prosedur bisa menggantikan rekayasa struktur jika biaya terlalu tinggi? Nah, hal ini menekankan keseimbangan antara pengurangan resiko dan biaya. Nah, keterbatasan sumber daya serta kesesuaian dengan standar industri. Saat ini dalam studi ini alat menjadi tolak ukur untuk menentukan kontrol mana yang layak dan seharusnya dilaksanakan. Nah, untuk membantu memahami prinsip alat secara visual, kita bisa lihat ilustrasi pada slide ini. Nah, diagram ini menunjukkan 3 zona resiko, yang itu yang pertama zona merah adalah intolerable risk, yaitu risiko yang tidak bisa diterima dalam kondisi apapun dan harus segera dikurangi tanpa memandang biaya. Yang kedua ada zona orange adalah risiko yang masih bisa ditoleransi jika semua langkah pengurangan risiko telah dilakukan. Nah, inilah wilayah utama penerapan alarm. Zona hijau adalah broadly acceptable atau risiko yang sangat kecil dan sudah dikelola dengan baik. Nah, dengan memahami posisi risiko ini, kita bisa lihat zona ini, kita bisa membuat keputusan lebih tepat tentang kontrol apa yang harus diterapkan dan mana yang tidak dikesampingkan. Selanjutnya, kontrol yang sudah diidentifikasi tidak langsung diterapkan, harus ada proses evaluasi. Nah, kontrol ini benar-benar bisa dilakukan atau tidak. Dalam studi ini, tim melakukan workshop kursus dengan tim teknis, pengelola tambang, hingga pihak ketiga. Setiap kontrol kemudian dievaluasi berdasarkan 11 aspek penting, mulai dari aspek apakah kontrol tersebut menargetkan mode kegagalan yang dominan, seberapa besar dampaknya terhadap pengurangan resiko, berapa biayanya, dan apakah kontrol ini bisa dijalankan dalam struktur organisasi saat ini. Contohnya, memperkuat spillway mungkin efektif, tapi tidak layak jika melanggar perizinan penutupan tambang. Maka pengambilan keputusan di sini bersifat kontekstual dan berbasis bukti nyata.
Setelah kontrol diterapkan, pekerjaan belum selesai, harus ada sistem verifikasi dan pembaruan. Dalam studi ini, safety case sebagai dokumen utama harus diverifikasi minimal setiap 5 tahun atau ketika ada perubahan besar. Ini memastikan bahwa kontrol yang telah dilakukan masih relevan dan efektif. Pemilihan TSF juga harus menunjukkan komitmen, misalnya dengan terus melakukan studi baru, pemantauan kondisi, dan hingga analisis ulang terhadap resiko piping atau stabilitas di tanah. Yang terakhir itu penutup dan refleksi, yaitu sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan risiko TSF pasca operasi sangat tergantung pada integrasi 3 hal, yaitu identifikasi hazard yang menyeluruh, kemudian penerapan prinsip alert secara konsisten, serta kontrol risiko yang dapat diukur dan diverifikasi. Safety case menjadi bukti nyata dari komitmen perusahaan terhadap keselamatan dan kepatuhan pada standar global. Ini bukan hanya persoalan teknis, tapi juga bentuk tanggung jawab jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.